Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, Ibu mengajak kita untuk terlebih dahulu kita berdoa sehingga kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semua hadir? Hadir. Hadir? Amin. Semua hadir. Masih dalam keadaan sehat? Sehat. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Identifikasi unsur cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk materi yang selanjutnya tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi. Baik. Baik, anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini kadangnya 3.4 menelaah struktur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Jadi tujuan dari struktur kompetensi dasarnya itu adalah struktur. Untuk indikatornya adalah merinci struktur cerita fantasi. Merinci struktur cerita fantasi. Baik, anak-anak, untuk struktur cerita fantasi, apa Anda sudah pernah dengar struktur cerita fantasi? Sudah pernah dengar? Sudah? Nah, baik. Untuk struktur cerita fantasi ini ada 3. Struktur cerita fantasi ada 3 bagian. Yaitu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Jadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk bagian yang pertama, orientasi ini, dalam cerita fantasi tersebut, di situ penulis atau pengarang cerita mulai memperkenalkan tokoh, watak, latar, dan konflik. Itu bagian orientasinya. Jadi tokoh, watak, dan latar mulai diperkenalkan di cerita fantasi. Yang berikut, bagian yang kedua, itu nanti tentang komplikasi. Sebelum kita lanjut ke komplikasi, kita lihat contohnya dulu. Kita lihat contoh dari struktur yang pertama, yaitu orientasi. Nah, contoh dari struktur orientasi, di sini dia akan memperkenalkan watak dan latar. Nah, kamu perhatikan contoh di sini. Di sini Ibu ambil salah satu contoh cerita fantasi dengan judul Belajar dari Gajah Mada. Belajar dari Gajah Mada. Di buku paket yang sekarang Anda lihat juga pasti ada di dalamnya. Nah, di sini untuk bagian orientasinya atau struktur orientasinya, di sini Ibu ambil contoh Belajar dari Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Hani, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporan. Nah, ini paragraf awal dari cerita fantasi Belajar dari Gajah Mada. Nah, kenapa di sini dia masuk dalam tahap orientasi atau bagian orientasi? Karena di sini tadi bagian dari orientasi yang diperkenalkan adalah watak, tokoh, dan latar. Nah, di sini coba anak-anak bisa perhatikan. Latar atau setting. Latar itu ada 3 jenis ya. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, coba kita lihat latar tempat di sini. Kira-kira dalam cerita fantasi Belajar dari Gajah Mada ini di mana? Candi Trawulan. Di situ dia memperkenalkan latar tempatnya di Candi
watak, latar cerita dan tokoh dalam cerita ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu komplikasi. Nah, pada tahap komplikasi ini, di sini penulis atau pengarang cerita memulai munculkan konflik atau masalah. Jadi di cerita fantasi masih tahap komplikasi ini juga masih kita belajar tentang judul cerita yang tadi, belajar dari Gajah Mada. Nah, tahap komplikasi ini mulai muncul konflik atau masalah hingga puncak konflik atau puncak masalah yang disebut dengan klimaks. Puncak masalah atau klimaks. Nah, di sini masih contoh cerita belajar dari Gajah Mada. Ini contoh struktur komplikasi. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ati yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Nah, ini mulai muncul masalah, ya toh? Karena yang awalnya mereka berada di Candi Trowulan untuk melakukan pengamatan, sekarang mereka berada di sebuah lubang. Nah, apa yang terjadi di sana? Itu mulai munculnya masalah di sini. Jadi belajar dari Gajah Mada yang ini mulai munculnya masalah atau komplikasinya muncul di sini. Tiba-tiba terdengar suara Handi. Nah, itu mereka jatuh masuk ke lubang itu. Dengan refleks Adi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Nah, ini yang menjadi persoalan atau masalah mulai muncul. Mereka inginnya membuat pengamatan di Candi Trowulan. Nah, tiba-tiba mereka terjatuh ke lubang. Ini mulai munculnya masalah. Di mana kita? Adi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya memancarkan kemilauan keemasan. Nah, di lubang itu ada sebuah tembok dengan keemasannya. Nah, ini yang mulai munculnya masalah. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Nah, ini mulai muncul masalah. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan peluh di bawah. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Nah, dalam lubang itu mereka bertemu dengan seorang laki-laki. Itu yang munculnya masalahnya di situ. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan diri agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Nah, ini mulai muncul puncak masalahnya di sini karena di sini tujuan mereka adalah melakukan pengamatan. Nah, di sini bertemu dengan laki-laki yang sangat besar, bertubuh kekar, dan mulai munculkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada dalam pengamatan mereka. Ya toh? Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Handi menjawab agar terbata-bata. Nah, itu mereka mulai menjawab satu persatu apa yang ditanyakan oleh Gajah Mada itu. Nah, Gajah Mada, kamu sudah pernah dengar Gajah Mada? Sudah. Gajah Mada itu adalah seorang pati pada dulu. Dia adalah seorang pati. Nah, di sini puncak masalahnya itu pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh laki itu dan harus dijawab sehingga laki-laki itu bilang begini. Kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Nah, jadi puncak masalahnya yang tadi pertanyaan-pertanyaan dari
laki-laki Gajah Mada itu. Nah, itu adalah puncak masalah. Baik, yang berikut adalah tahap yang ketiga atau bagian struktur cerita fantasi yang ketiga adalah resolusi. Nah, untuk tahap resolusi ini, semua permasalahan atau konflik mulai dari munculnya masalah sampai masalah itu memuncak, tahap resolusi ini adalah penyelesaian cerita, penyelesaian akhir cerita. Nah, untuk resolusi ini, di sini kadang ada dua kecenderungan. Jadi misalnya cerita fantasi ini, apakah dia berakhir dengan bahagia, bahagia atau biasa disebut dengan happy ending, itu happy ending, ataukah penyelesaian cerita ini berakhir dengan sedih atau biasa disebut dengan sad ending. Jadi antara kecenderungan happy ending dan sad ending itu penyelesaian cerita ini. Nah, untuk tahap resolusi ini masih dari cerita yang Gajah Mada tadi, belajar dari Gajah Mada. Di sini selesai dan menyelesaikan kalimatnya terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trawulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Setelah mereka menjawab pertanyaan yang tadi ada komplikasi itu, maka mereka bertiga kembali ke tempat asal. Mengusap mata seakan-akan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya anak dengan pintar, ada berkata hampir terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dan berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Itu tahap resolusi. Jadi di situ penyelesaian semua masalah yang ada dalam cerita fantasi. Nah, di sini di akhir cerita ini juga ada amanat atau pesan untuk kita. Di sini ada di kalimat terakhir ini. Kita harus memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku yang baik. Terus harus bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Itu adalah pesan cerita tentang Gajah Mada. Bisa dipahami? Bisa. Jadi berdasarkan penjelasan tadi Ibu, maka kita simpulkan bahwa struktur cerita fantasi ada 3. Ada apa lagi? Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Itu adalah struktur cerita fantasi. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, tugasnya cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Di sini Ibu sudah siapkan ceritanya, nanti Ibu bagikan untuk kamu kerja. Ya. Jadi dari cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga itu, tentukan struktur cerita fantasi, orientasi, komplikasi, dan resolusi berdasarkan contoh yang tadi kita sudah belajar. Bisa? Bisa. Baik, anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita. Selamat siang dan sampai jumpa.